Gempur Amerika, China mulai bersekongkol dengan Korut. Saat ini dunia sedang memanas dan China dilaporkan menjadi tokoh sentral dalam kondisi dunia saat ini. Saat ini China melakukan hegemoni besar-besaran atas Laut Cina Selatan, serta terlibat perselisihan dengan Hong Kong, Taiwan, serta India. Melansir Daily Express, pada Jumat 5 Juni 2020, tindakan China ini menyulut amarah dari beberapa negara kuat di dunia, seperti Amerika dan Inggris. Di tengah kondisi yang cukup memanas ini, diketahui China melakukan persekongkolan dengan Korea Utara. Seperti diketahui, China dan Korut memang teman dekat sejak lama. Keduanya sama-sama negara dengan ideologi komunis. Sementara itu, tak jarang China dan Korea Utara terlibat kerjasama internasional. Seperti diketahui, Kim Jong-un kerap melakukan perjalanan ke China. Kali ini tampaknya keduanya negara kembali terlibat dengan kerjasama. Menurut keterangan, seorang pejabat Korea Utara melakukan perjalanan ke China untuk mengadakan pertemuan rahasia. Sebuah laporan membocorkan bahwa Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Son Gwon bertemu dengan Duta Besar China Lee Jin-jun. Keduanya diketahui membahas langkah Korea Utara untuk memberi dukungan China atas kasus Hong Kong. Kantor berita Korea Utara KCNA mengutip Ri Son Gwon mengatakan, masalah Hong Kong adalah urusan dalam negeri China dan campur tangan eksternal melanggar kedaulatan China. Korea Utara secara aktif akan mendukung partai dan pemerintah China untuk mempertahankan kedaulatan nasional, keamanan, dan integritas wilayah, imbuhnya. Sementara itu, Korea Utara mengecam Amerika Serikat setelah melayangkan kritik pada China. Pada Kamis 4 Juni 2020, Korea Utara mengatakan bahwa sebaiknya Amerika menyelesaikan dulu kasus rasisme di negaranya. Demonstran malah oleh rasis ekstrim yang memadati bahkan menerobos Gedung Putih, jelas surat berita Rodong Sinmun. Surat kabar itu menyoroti kegagalan Amerika dalam membendung isu rasial di negaranya. Pernyataan itu muncul setelah Mike Pompeo, Sekretaris Negara Amerika, mengkritik Partai Komunis Cina dalam tayangan televisi. Namun Korea Utara justru menyebut pernyataan Pompeo menunjukkan bahwa dia gugup dengan keadaan Amerika Serikat saat ini. Di atas kegugupan Amerika tersebut, justru hubungan Korea Utara dan Cina semakin naik. Sementara menanggapi sengketa Cina dengan Hong Kong, Inggris tampaknya juga akan campur tangan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan pada South China Morning Post, banyak orang di Hong Kong takut akan cara hidup mereka, membuat China semakin menegakkan ancaman. Jika Tiongkok berhasil menanamkan ketakutan itu, maka Inggris tidak perlu berhati-hati membawa Hong Kong pergi, katanya. Sejak serah terima Hong Kong tahun 1997, Hong Kong berdiri atas dukungan deklarasi bersama yang ditandatangani Inggris dan Cina, jelasnya. Sementara itu, hubungan Inggris dengan Cina juga cukup memanas lantaran masalah COVID-19. Semenjak COVID-19 menghantam Inggris dengan keras, membuat hubungan keduanya memanas, dengan Inggris menuduh COVID-19 berasal dari lab Wuhan. Amerika Serikat kirim 2 kapal induk ke Laut Cina Selatan. 2 unit kapal induk Amerika Serikat berlayar ke Laut Cina Selatan pada Sabtu 4 Juli 2020 untuk latihan militer di sana. USS Nimitz dan USS Ronald Reagan Carrier Strike Group dikerahkan dengan tujuan mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, bunyi pernyataan Armada ke-7 Angkatan Laut.
Hadiran dua maskapai penerbang tidak menanggapi peristiwa politik atau dunia apapun. Dikabarkan kapal induk yang disertai kapal perang dan pesawat terbang itu sedang melakukan latihan militer. Amerika Serikat ingin meningkatkan pertahanan udara dan serangan rudal jarak jauh di wilayah operasi ini. Sebelumnya, Beijing beberapa kali mempertahankan klaimnya atas Laut Cina Selatan di depan negara-negara keberatan serta pengadilan internasional yang menolak klaimnya itu. Diketahui Laut Cina Selatan merupakan jalur strategis bagi sepertiga pelayaran dunia. Penempatan kapal induk Amerika Serikat dan kekuatan serangannya sering digunakan sebagai sinyal untuk mencegah musuh. Mengerahkan dua sekaligus kapal diduga menjadi aksi untuk kekuatan Amerika Serikat di depan Cina. Sebelumnya pada 2016 silam, Sekretaris Pertahanan Ashton B. Carter melakukan tur kapal induk melalui Laut Cina Selatan untuk mengingatkan Beijing atas komitmen Amerika Serikat kepada sekutunya, sebagaimana dilaporkan New York Times. Seorang pejabat Angkatan Laut pada Sabtu menggambarkan misi itu sebagai operasi rutin saja. Dia menyangkal pengerahan dua kapal induk bertujuan untuk unjuk kekuatan kepada militer Cina saat mereka sedang latihan militer. Pejabat yang tidak berwenang untuk menjelaskan rincian dan berbicara dengan syarat anonim mengatakan misi ini sebelumnya telah direncanakan untuk memastikan jalur pelayaran dan navigasi tetap terbuka di perairan internasional. USS Johann S. McCain saat patroli di Laut Cina Selatan, Letnan James Adams sebagai juru bicara Armada Pasifik Amerika Serikat mengatakan operasi itu tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa politik atau dunia saat ini. Namun awal pekan ini Pentagon mengatakan sedang memantau latihan militer Cina di perairan dan wilayah yang disengketakan dekat Kepulauan Paracel. Melakukan latihan militer atas wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan kontraproduktif dengan upaya meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas, kata Pentagon dalam pernyataannya Kamis 2 Juli 2020. Juga dikatakan latihan militer Cina seharusnya sudah selesai pada minggu lalu. Namun nyatanya tidak dilakukan dan hal itu melanggar perjanjian 2002 tentang perilaku internasional di Laut Cina Selatan.